Senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya bahwa semakin hari kita semakin membutuhkan Tuhan, semakin hari semakin kita tidak bisa lepas dari Tuhan. So Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Amin. Amin. Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita taruh sepenuhnya hidup kita. Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Judul khotbah saya hari ini, dikasihi Allah diperkenan manusia. Dikasihi Allah diperkenan manusia. Coba buka dulu Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Sudah ketemu? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah apa? Hikmatnya dan besarnya. Dan apa? Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Doa sekali lagi yuk. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Urapi lidah bibir hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang barusan kita baca ini adalah sebuah kesaksian, adalah sebuah pernyataan tentang Yesus. Tentu pernyataan ini bukan melambangkan atau bukan melukiskan keilahiannya Tuhan. Tentu ayat ini bukan melambangkan atau menggambarkan, mendeskripsikan tentang ketuhanan Yesus. Karena Yesus yang kita sembah adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Halo? Dia adalah Allah yang 100% keilahiannya, dia adalah Tuhan. Tetapi di sisi yang sebaliknya, di sisi yang sama, dia juga 100% manusia. Dia bukan separuh Allah, separuh manusia. Dia bukan separuh 50% Allah, 50% manusia. Enggak, dia adalah 100% Allah, dia adalah 100% manusia. Ayat yang barusan kita baca adalah lukisan, adalah sebuah gambaran tentang ke-100%-an manusianya dia. Halo? Saudara harus mengerti, iman kita itu adalah iman yang percaya kepada ke-100%-an Allah, Yesus yang 100% Allah, tetapi di sisi yang sama, dia adalah di waktu yang sama, dia adalah 100% manusia. Jangan bingung dengan itu. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, melukiskan atau cerita tentang Kristus, saudara harus ngerti bahwa yang kita sedang baca adalah kisah kehidupan seseorang yang 100% manusia, tetapi juga 100% Allah. Saudara, nangkep maksud saya? Nah, ayat yang barusan kita baca ini adalah gambaran tentang kemanusiaan Yesus. Ke-100%-an Yesus. Bahwa dia dikatakan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam kemanusiaan Yesus, Yesus bertumbuh, mengalami sebuah pertumbuhan, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara kapasitas. Kita menyebutnya adalah Yesus mengalami dalam tanda kutip sebuah pertumbuhan rohani yang dapat dilukiskan dengan sebuah kalimat bahwa Yesus makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Saya tulis bahwa saudara, pertumbuhan rohani adalah ketika kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani itu didefinisikan bukan hanya sekedar intensitas, semakin banyak kita berpuasa, bukan hanya ditentukan dari seberapa ekspresif kita menyembah Tuhan, bukan ditentukan
hanya sekedar seberapa sering kita ke gereja, seberapa sering kita melayani, tetapi pertumbuhan rohani yang betul, yang benar adalah sebuah keadaan di mana kita makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Kalau saudara sedang berkata bahwa saya mau bertumbuh rohani, maka saudara harus mengejar ini. Saudara semakin dikasihi oleh Allah, saudara semakin dikasihi oleh manusia. Orang yang bertumbuh rohaninya, orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang semakin dikasihi oleh Allah dan semakin dikasihi oleh manusia. Gak ada hubungannya dengan aktivitas kegiatan agama kita. Tetapi semakin ada hubungannya dengan jati diri kita, perubahan hidup kita. Kata makin di situ adalah sebuah pertumbuhan. Halo? Kata makin di situ adalah sebuah pertumbuhan. Jangan bingung, jangan bias tentang kasih Allah. Nanti kita akan lihat apa maksudnya makin dikasih oleh Allah itu. Kasih Allah itu kasih yang sejati, yang penuh. Saudara kita nggak bisa menambahkan, kita nggak bisa berbuat sesuatu untuk makin dikasih oleh Allah. Halo, kasihnya kepada kita mentok, jedok, notok. Tetapi ketika Alkitab melukiskan atau menjelaskan kehidupan seseorang yang dikasihi oleh Allah itu adalah bicara tentang perkenanan. Bahwa betul Tuhan itu mengasihi semua orang. Betul. Kasihnya sama rata. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang setia mengikutinya. Yang bersungguh hati kepadanya. Halo. Saudara nangkep, saya sayang sama dua anak saya. Dua anak saya nggak perlu lakukan apapun untuk membuat saya mengasihi dia. Kasih saya jedok. Tapi saudara pastikan kalau ada anak yang tingkah lakunya baik sesuai dengan keinginan saya, maka kasih saya itu bisa dikatakan lebih dalam tanda kutip sama orang ini, sama anak ini. Sama toh. Kasih saya dengan dua anak saya nggak mungkin bisa berubah. Tapi kalau boleh jujur, kalau ada satu anak yang boncekno sama ada anak satu yang hormat, nurut, pengertian sama orang tua, minta apapun kasih. Walaupun saya juga gak punya apa-apa sebenarnya. Ngerti maksud saya? Itu namanya makin dikasih. Bisa gak anak kita itu makin bertumbuh, menumbuhkan cinta kita sebagai orang tua melalui ketaatan dan pengertiannya dia? Bisa. Itu yang dilukiskan Alkitab, bahwa Yesus dilukiskan ketika orang melihat kehidupan Yesus. Orang bisa bersaksi, orang ini semakin dikasihi oleh Allah. Allah itu berkenan sama dia. Siapa yang mau bertumbuh rohaninya? Kalau Yesus betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keadaan Yesus yang makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi manusia harusnya menjadi sebuah keinginan, sebuah keadaan yang kita harus usahakan terjadi dalam hidup kita. Halo? Harus. Kita nggak bisa cuma sekedar datang ke gereja dan selesai tanpa ada sebuah keinginan, aku mau semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita kehilangan, maka kita sedang memungkiri kuasa ibadah kita, saudara. Amin. Siapa yang mau makin dikasih oleh Allah, makin dikasih oleh manusia? Ini kunci kehidupan yang benar
dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Pertanyaannya, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa bertumbuh semakin dikasih oleh Allah dan semakin dikasih oleh manusia? Terima kasih sudah bertanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 jawabannya. Gimana caranya kita makin dikasih oleh Allah dan makin dikasih oleh manusia? Saudara bisa mengikuti saya? Shalom. Ini sunyi senyap sekali, ini nangkep atau bayangin liburan nih. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Sudah ketemu? Ini caranya. Baca sama-sama ya. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah gaya hidup gereja mula-mula. Di mana Tuhan setelah mencurahkan Roh Kudusnya atas para rasul, mereka berbahasa baru, lalu orang-orang di sekeliling mereka waktu itu, waktu Pentakosta, melihat tanda yang supranatural itu, mereka bersaksi bahwa mereka mendengar para rasul ini berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka orang-orang Persia, mereka orang-orang Ethiopia mendengar bahasa Persia dan Ethiopia. Padahal rasul-rasul adalah orang-orang Yahudi. Lalu Petrus berkhotbah, bertobat 3.000 orang. Mereka memberi diri mereka dibaptis waktu itu. Dan ini kisahnya, mereka sejak saat itu mereka berkumpul. Dikatakan mereka bertekun. Halo, katakan sama-sama dengan saya, bertekun. Mereka bertekun dalam 2 hal. Yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul. Yang kedua adalah dalam persekutuan. Pengajaran rasul-rasul berbicara tentang sebuah cara supaya kita bisa makin dikasihi oleh Allah. Ada relasi, ada sebuah pengajaran yang akan membuat hubungan vertikal kita dengan Tuhan semakin dalam, semakin intim, semakin penuh, semakin nyata. Tapi juga bukan hanya sekedar hubungan vertikal, tetapi hubungan horizontal kita dengan sesama, mereka juga bertekun. Jadi kalau saudara tanya bagaimana caranya makin dikasih oleh Allah dan makin dikasih oleh manusia. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 ini menjelaskan caranya. Tuhan waktu mendirikan gerejanya, Tuhan kasih caranya. Bahwa mereka harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul supaya mereka bertumbuh makin dikasih oleh Allah. Dan mereka harus bertekun dalam persekutuan supaya mereka makin dikasih oleh manusia. Ini dulu, saudara nangkep. Itu caranya Tuhan, itu caranya Allah, itu caranya Roh Kudus. Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, semakin dikasih oleh Allah, semakin dikasih oleh manusia. Kata kuncinya bukan pengajaran rasul-rasulnya, kata kuncinya bukan persekutuannya. Kata kuncinya adalah bertekun. Karena bukan pengajaran rasul-rasul yang membuat saudara makin dikasih oleh Allah. Dengar ini baik-baik. Bukan persekutuannya yang membuat saudara makin dikasih oleh manusia. Tetapi kalau saudara bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara bertumbuh makin dikasih oleh manusia. Oleh Allah. Kalau saudara bertekun dalam persekutuan, halo, saudara bisa bertumbuh makin dikasih oleh manusia. Saudara ngerti maksud saya? Kata kuncinya adalah bertekunnya, bukan pengajaran rasul-rasulnya. Bukan dalam persekutuannya, kata bertekunnya. Pertanyaan saya,
Pertanyaannya, bertekun itu apa sih? Kata bertekun itu bahasa aslinya adalah proskartereo. Sekali lagi saya tekankan ya. Percuma pengajaran rasul-rasul disampaikan, tapi kalau saudara yang menjadi individu mendengar tidak bertekun di dalamnya. Percuma ada persekutuan, tapi kalau saudara tidak bertekun di dalamnya. Kata bertekun adalah proskartereo, yang artinya bisa didefinisikan seperti ini, bahwa tetap berpegang teguh pada sesuatu dengan ketekunan dan komitmen terus-menerus. Ketekunan dan komitmen terus-menerus. Gampangannya adalah gini, komitmen dan tekun. Komitmen dan tekun. Kata komitmen dan tekun ini dua hal yang seringkali kita abaikan dalam hidup kita. Kata komitmen dan tekun ini seringkali kita abaikan karena kita pikir yang penting datang ke gereja saja selesai. Yang penting beribadah saja selesai. Yang penting CG saja selesai. Tapi kita gak sadar bahwa kita ini ternyata bukan orang yang berkomitmen dan tekun. Kata komitmen itu berarti mengikatkan diri. Apapun yang terjadi, tetap teguh. Itu komitmen. Gak ada hubungannya dengan mood. Masalahnya orang Kristen zaman sekarang minim komitmen karena kita ini adalah orang Kristen yang instan, yang sangat dipengaruhi sama mood. Ibadah, gak mood. Orang yang bertekun itu gak dipengaruhi sama mood, gak moody. Pegang teguh. Kaku, gak tergoyahkan tuh komitmen. Gak dikit-dikit gak ibadah, gak dikit-dikit, malas. Pegang teguh. Saudara ngerti arti komitmen? Halo? Pernikahan itu covenant, pernikahan itu komitmen. Suka duka, tetap pegang, gandeng tangan. Halo? Kaya miskin, itu komitmen. Shalom. Sengsara atau nyaman. Bukan waktu sengsara ditinggal, waktu nyaman datang lagi. Enggak. Itu bukan komitmen. Kata komitmen itu apapun yang terjadi, aku tetap sama orang ini. Kalau saudara beribadah tanpa komitmen, maka kuasa dari ibadah itu enggak akan datang dalam hidup saudara. Karena untuk makin dikasihi Allah, saudara butuh komitmen untuk mengikutinya dengan setia. Apapun yang terjadi. Ada masanya waktu kita jiwa baru, mungkin kita datang ke gereja karena 1-2 alasan yang manusiawi. Ada orang yang kita lagi kejar misalnya. Ada pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kita misalnya. Ada jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita punya 1000 macam alasan untuk mengikuti Tuhan. Tapi dengar saya baik-baik. Untuk saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan, alasan itu gak boleh jadi alasan utama lagi. Betul, saudara datang ke gereja ini mungkin karena diajak orang. Betul. Tapi saudara gak boleh terus karena diajak orang yang membuat saudara terus datang ke gereja ini. Saudara nangkap maksud saya? Boleh. Ikut Tuhan karena sakit saudara sembuh. Boleh. Boleh. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Boleh ikut Tuhan karena utang kita pernah diselesaikan sama Tuhan. Boleh. Boleh ikut Tuhan karena di gereja ini kita ketemu jodoh kita. Boleh. Tapi jangan jadikan itu alasan utama lagi. Yang membuat saudara ikut Tuhan bukan lagi mereka
Tetapi karena Tuhan, saudara berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Itu komitmen. Pegang teguh. Tuhan, setelah aku mengikutimu, aku gak mau lepaskan kamu lagi. Apapun alasannya. Sakit sembuh gak sembuh, gak masalah. Aku tetap ikut Tuhan. Temanku yang ngundang aku ke sini, dia mau tetap jadi orang Kristen, atau dia tetap gak lagi jadi orang Kristen, gak lagi setia sama Tuhan, aku tetap komitmen. Itu berpegang teguh. Jangan karena alasan utama saudara mengenal Tuhan itu, jangan sampai karena alasan saudara pertama kali mengenal Tuhan itu nggak lagi ada dalam hidup saudara. Saudara kehilangan komitmen saudara. Saudara nangkep maksudnya? Pegang teguh itu komitmen dan dilakukan terus menerus, itu ketekunan. Gak bisa cuma sekali setahun, tapi terus. Sampai kapan Pak? Sampai terus. Gak ada selesainya itu. Coba saya tanya, kalau dulu saudara pernah nge-gym 5 tahun yang lalu, otot saudara gak pernah nge-gym. Otot saudara terbentuk 5 tahun lalu, ketika saudara berhenti, benefit dari nge-gym itu berhenti gak? Halo? Berhenti kan? Masalahnya anehnya banyak orang Kristen bangganya gini, dulu om ini, kalau ibadah, doa rajin, puasa rajin, baca Alkitab, setiap kali baca Alkitab tuh, ngalami Tuhan betul-betul. Dulu. Kira-kira kuasa ibadah itu masih ada gak? Kenapa? Karena sudah gak tekun lagi. Gak dilakukan lagi. Kuasa ibadah itu baru kita nikmati benefitnya. Makin dikasih oleh Allah. Itu kalau kita komitmen dan melakukannya terus-menerus. Amin. Amsal pasal 8 ayat 17 ngomong gini. Coba lihat. Saya sudah hampir habis waktunya saudara. Hanya jelasin komitmen dan tekun. Amsal 8 ayat 17. Ini ngomong tentang hikmat. Tetapi ini adalah gambaran tentang perkataan Allah. Di Amsal pasal 8 Allah dilukiskan. Digambarkan sebagai hikmat. Dan hikmat berkata seperti ini. Coba baca 2-3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang apa? Tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Yeremia 29 ayat 13-14a. Baca 2-3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan ada yang sifatnya umum dan khusus. Yang khusus adalah keadaan yang mungkin terjadi sesekali, tetapi bukan itu yang seharusnya normalnya terjadi. Nah, apa maksudnya? Misal, Tuhan berbicara. Halo? Tuhan berbicara audible khusus atau umum? Khusus. Kenapa? Karena yang umum Tuhan sudah memberikan Alkitab menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan kejar yang khusus. Kerjakan yang umum. Karena umum yang biasanya terjadi. Satu lagi. Yang ini yang
langsung saja, waktu saya sudah habis, nggak usah satu lagi. Bisa nggak Tuhan datang dalam kehidupan seorang mewahyukan dirinya? Bisa. Kira-kira itu umum atau khusus? Khusus. Kok yakin? Pernah nggak Tuhan mendatangi kehidupan seseorang dengan anugerahnya, mewahyukan dirinya, dan akhirnya orang itu menemukan Tuhan? Itu khusus dan mungkin terjadi dalam hidup kita di awal-awal. Tetapi yang umum buat Tuhan adalah kita mencarinya dengan segenap hati, baru kita menemukannya. Kita benar-benar komitmen dan tekun ingin mengenal Tuhan, baru kita bisa mengalami pengenalan akan Tuhan. Alkitab cerita gini, hal kerajaan surga seumpama seorang yang menemukan harta terpendam. Halo, pernah baca Alkitab? Ketemu ayat itu? Hal kerajaan surga seumpama seseorang yang menemukan lagi jalan di ladang, menemukan harta terpendam. Dia kesandung, kesandung. Lalu dia melihat harta itu. Apa yang terjadi? Dia jual harta miliknya, lalu beli ladang itu karena dia menemukan harta itu. Begitu? Amin? Enggak dong. Dia enggak pernah kesandung waktu dia menemukan harta terpendam itu. Namanya saja harta terpendam. Artinya saudara perlu komitmen dan tekun untuk mencari harta terpendam itu. Baru saudara menemukan. Itu yang umum dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan itu hanya bisa dikenal oleh orang-orang yang bersungguh hati mencarinya. Saya ulang perkataan saya. Tuhan yang kita sembah hanya bisa dikenal oleh orang yang bersungguh hati mencarinya. Hanya bisa dikenal oleh orang yang bersungguh hati ingin mengenalnya. Kalau saudara kehilangan komitmen dan ketekunan untuk mencari dan mengenal Tuhan, saudara gak mungkin kenal Tuhan. Gak mungkin kenal Tuhan. Tuhan bisa ada di samping saudara. Tuhan bisa melawat saudara. Tuhan bisa ada di dekat saudara. Bahkan Tuhan mungkin ada di dalam saudara. Tapi saudara gak pernah kenal dia. Kenapa? Karena saudara kehilangan hati, keinginan, kerinduan untuk mengenal dan mencarinya. Gak lagi komitmen untuk cari Tuhan. Untuk tekun ingin mengenal Tuhan. Kita hanya datang ke gereja seminggu sekali. Tapi kita gak pernah bersungguh hati ingin mencari dan mengenal dia. Kalau saudara mau bertumbuh dalam kerohanian, saudara makin dikasih oleh Allah. Kembalikan komitmen dan ketekunan untuk mengenalnya itu. Amin. Amin. Balik kisah tadi, waktu orang ini bertekun, komitmen dan tekun mencari harta itu yang melambangkan hal kerajaan surga. Dan waktu dia ketemu sama hal kerajaan surga itu, dia berani jual segala miliknya untuk mendapatkan ini, untuk memiliki ini. Artinya apa? Bahwa yang dia temukan ini lebih berharga dari semua yang dia punya. Halo? Betul? Komparasi untung rugi kan? Kalau saudara nemu 5 juta, saudara jual 500.000, saudara masih cuan. Halo? Berarti yang dia temukan ini lebih memenuhkan hidup daripada semua yang dia punya. Waktu kita komitmen dan tekun mencari Allah, yang saudara temukan adalah satu ini. Saudara akan semakin penuh dan utuh dalam kehidupan. Semakin kita mengalami dan mengenal Allah, semakin utuh dan penuh hidup kita. Rasa gak butuh apa-apa lagi, enough. Halo, padahal di dompet
uang cuma 50.000, besok makan cuma Indomie pakai telur. Itu sudah nikmatnya luar biasa. Enggak boleh nyebut merek saya. Nasi putih sama telur asin misal. Tapi saudara enggak merasa kekurangan tuh. Halo. Ini munculin terus. Enggak merasa kurang tuh. Kenapa orang merasa kurang dalam hidup? Karena hidupnya enggak penuh dan utuh. Selalu merasa kurang. Penuh dan utuh itu enggak ada hubungannya dengan apa yang dimiliki. Itu yang ada di dalam sih gitu. Banyak orang kaya enggak penuh dan utuh. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak orang terkenal enggak penuh dan utuh. Padahal orang lain tergila-gila sama mereka. Mereka kosong, enggak penuh dan utuh. Karena kepenuhan dan keutuhan hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita punya dan miliki. Kepenuhan dan keutuhan hidup kita itu sangat tergantung kepada pencipta kita yang memberi hidup kepada kita. Halo, makanya Daud ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya itu, aku gak pingin apa-apa. Aku gak pingin apa-apa lagi, enough. Cukup. Istri satu cukup. Halo. Kalau hidup selibat pun cukup. Enough aku. Karena aku kenal penciptaku. Orang-orang muda yang datang ke tempat ini, dengar saya baik-baik. Sebanyak apapun pertemanan saudara, tidak akan membuat saudara penuh dan utuh. Sebanyak apapun orang menerima saudara, saudara gak akan membuat saudara penuh dan utuh. Yang membuat saudara penuh dan utuh adalah ketika saudara kenal Dia yang menciptakan saudara. Hanya itu. Kalau saudara betul-betul mengenalnya, orang lain bisa bully saudara, orang lain bisa cibir saudara, orang lain bisa menilai saudara. Dengar, orang lain itu punya mulut, punya mata, punya pikiran, mereka bebas. Bukan bebas dalam arti menyakiti hati kita. Kita gak bisa kontrol mulut mereka, kita gak bisa kontrol pikiran mereka, kita gak bisa kontrol apapun dalam hidup mereka. Mereka punya kebebasan untuk menilai kita. Cuma satu ini, so what? Halo. Kalau misal ada orang ngomong, Pak Lukas kok tambah jelek. Oh makasih. Semoga Tuhan menghakimimu. Tapi perkataannya gak punya dampak apa-apa dalam hidup saya. Karena buat saya, selama Tuhan gak ngomong itu, saya abaikan semua omongannya. Halo. Kalau ada orang ngomong saya blow on atau apapun, bully saya. So what? Karena saya bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Tuhan yang membuat saya penuh, bukan orang lain. Amin. Amin. Lanjut. Yang kedua, makin dikasih oleh Allah adalah ketika kita komitmen dan tekun mencari, mengenal, diam dalam diam dalam pengajaran rasul-rasul. Nggak peduli pengajarannya fun atau enggak, monoton atau enggak, tapi kita bertekun, mau diajar, mau belajar. Justru kita mengenal Dia. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Saya simpulkan deh sebelum masuk ke situ. Komitmen tidak mudah goyah dan berubah arah, dan ketekunan melakukan dengan terus-menerus untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya adalah rahasia hidup makin dikasih oleh Allah. Amin.
Yang kedua, makin dikasih manusia, gimana caranya? Caranya bertekun dalam persekutuan. Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Coba lihat. Saudara diberkati hari ini? Dalam persekutuan itu apa yang terjadi? Roma pasal 12 ayat yang ke-16 terjemahan sederhana Indonesia. Coba lihat kanan kirinya, lalu bacakan ayat ini. Lihat kanan kirinya, bacakan ayat ini. 2, 3. Hendaklah kalian sehati sepikiran, jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain, tetapi bergaulan dengan semua kalangan dan jangan menganggap dirimu pandai. Roma pasal 12-16 itu dimulai sebenarnya dalam terjemahan baru, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu sehati sepikiran. Jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Halo. Tetapi bergaulah dengan semua kalangan dan jangan menganggap dirimu apa? Pandai. Dalam persekutuan, kapan kita bisa punya persekutuan yang baik dengan rekan-rekan kita? Ketika kita itu bukan orang yang menganggap diri kita pandai. Bukan ketika kita itu orang yang membeda-bedakan kalangan. Halo, sunyi senyap sekali. Ini bukan saya yang ngomong loh, ini Alkitab yang ngomong. Bukan ketika kita pilih-pilih kalangan tertentu mau bergaul, kalangan yang lain enggak. Kalau saudara mau makin dikasih oleh manusia, maka kerendahan hati dan kerendahan hati dan selflessness itu adalah kuncinya. Dan persekutuan komunitas orang beriman adalah tempat untuk kita mempraktekannya. Shalom. Kerendahan hati dan selflessness adalah kunci kita bersekutu dengan semua orang. Adalah kunci persekutuan. Kita gak bisa bersekutu sama orang yang sombong. Kita gak bisa bersekutu sama orang yang punya tendensi tertentu, tujuan tertentu waktu bergaul. Betul? Sunyi senyap sekali ini. Karena ego dan kesombongan itu merusak persekutuan. Kalau ada orang yang datang ke persekutuan dengan sebuah tujuan tertentu, maka gak ada persekutuan itu. Makanya CGL harus berani kalau ada orang-orang tertentu, serigala-serigala yang masuk dalam persekutuan, punya tujuan tertentu, agenda tertentu untuk mementingkan dirinya sendiri, harus ada ketegasan di situ. Kenapa? Karena itu merusak persekutuan. Kalau ada orang yang sombong, merasa dirinya pandai, maka pemimpin CG harus berani menegur. Kenapa? Karena itu merusak persekutuan. Persekutuan komunitas orang beriman adalah tempat kita mempraktekkan kerendahan hati, menghargai dan memahami orang lain. Hanya di dalam komunitas orang beriman kita bisa menyalipkan ego kita untuk tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi berusaha memahami orang lain. Halo. Yang sulit itu bukan memahami, ingin dipahami, enggak. Yang sulit itu adalah kemampuan kita untuk mau memahami orang lain. Kapan persekutuan itu terjadi?
ketika kita ini beranjak dari ego kita, ingin dipahami, beranjak berusaha memahami. Halo. Kapan persekutuan itu terjadi? Ketika kita melangkah dari ego kita, ingin diberkati dan mau untuk memberkati. Kapan persekutuan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Ketika kita itu tadinya fokus kepada diri kita sendiri, sekarang kita mau belajar memperhatikan orang lain. Memahami orang lain itu membuat kita disukai semua orang. Saya tulis gini, komitmen dan ketekunan untuk merendahkan diri, menghargai dan mau memahami orang lain adalah rahasia hidup makin dikasih manusia. Kuncinya apa? Merendahkan diri, menghargai, dan mau memahami orang lain. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat selanjutnya itu tadi dikatakan gini. Dan mereka menggambarkan gereja mula-mula. Mereka disukai apa? Apa? Halo? Disukai semua orang. Siapa yang mau promosi dalam hidup? Siapa yang mau kalau kerja gampang? Baru masuk perusahaan, tiba-tiba dipromosikan cepat. Siapa yang mau diangkat tinggi sama Tuhan? Oh, semua kata. Saudara, ternyata saya menemukan diangkat tinggi sama Tuhan itu tidak tergantung sama karisma kita. Diangkat tinggi sama Tuhan itu tidak tergantung sama karunia kita. Tidak tergantung sama kecakapan kita. Sangat tergantung sama sikapnya kita. Halo. Yusuf diangkat tinggi sama Tuhan jadi Perdana Menteri. Bukan ketika dia berhasil mengartikan mimpi. Bukan karena dia punya karunia mimpi. Tapi karena dia punya favor. Disukai sama manusia yang adalah atasannya. Saya temukan orang yang berhasil dalam hidup. Itu disukai sama bosnya. Bukan karena dia penjilat. Halo. Kalau disukai sama bos jadi penjilat, dia gak disukai sama rekan-rekannya. Disukai semua orang. Kenapa? Karena orang ini punya kemampuan untuk merendahkan hati, mau memahami orang lain. Itu yang sulit. Makanya saya tulis gini, your attitude determines your altitude. Sikap saudara menentukan ketinggian saudara. Ini quote lama yang saya sudah jarang quote lagi. Tapi ini relevan buat hidup kita semua. Amin. Ayo bertumbuh yuk. Makin dikasih oleh Allah. Makin dikasih oleh manusia. Jangan jadi orang bencekno. Coba lihat kanan kirinya. Dengerin itu. Siapakah orang yang bencekno itu? Adalah orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya pingin dimengerti, nggak mau ngerti orang lain, boncek noi, pual notok jedok. Saya berdoa nggak ada di tempat ini. Kalau ada bertobat. Tak ulang ya.
Kalau Anda bertobat. Kasih karunia Tuhan cukup buat hidup kita. Amin. God bless you.